Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan segera membawakan Warta Berita PTS tanggal 28 Mei. Seorang petugas polisi dari Biro Kepolisian Kabupaten Miauli diduga bersekongkol dengan 4 petugas lainnya saat menjabat sebagai Kepala Cabang Kantor Polisi tahun lalu. Mereka menipu PMA Kaburan untuk menyerahkan diri secara sukarela tapi kemudian melaporkannya sebagai hasil penangkapan agar bisa mengklaim bonus. Kasus ini terungkap setelah seorang PMA mengajukan pengaduan karena menolak membayar denda penuh. Mantan Kepala Cabang Kantor Polisi di Miauli, Bermarga Chen, diduga memimpin rekan-rekannya untuk menggelapkan bonus penindakan PMA Kaburan. Kejaksaan Miauli menerima laporan bahwa Chen bersama 4 polisi lainnya memalsukan kasus PMA hilang kontak yang menyerahkan diri secara sukarela menjadi hasil penangkapan guna mencairkan bonus $2,000 per kasus. 陈姓员警等5人涉犯公务员利用职务上机会榨取财物、行使公务员登载不实公文书罪嫌。 Pada tanggal 26, Kejaksaan menggeledah serta memanggil 20 terdakwa dan saksi. 3 polisi masing-masing dibebaskan dengan jaminan antara $60.000 hingga $100.000. Sementara 2 lainnya diajukan ke pengadilan untuk penahanan. Pengadilan Distrik Miauli memutuskan keduanya dibebaskan dengan jaminan. 有关涉案人员一律从重惩处，调整服务地区，并列入辅导考核，另从严追究相关主管考核监督不周责任。 Polisi Bermarga Chen diduga mengatur melalui penerjemah agar PMA Thailand yang hilang kontak menyerahkan diri, namun kemudian mengubahnya menjadi hasil penangkapan untuk mengklaim bonus. Kasus ini terungkap setelah seorang PMA mengadu. Hasil penyelidikan awal menunjukkan lebih dari 10 PMA Kaburan asal Thailand telah menjadi korban. Presiden Lai Ching-te kemarin mengumumkan 18 strategi baru terkait perawatan anak dan berbagai tunjangan untuk anak-anak di bawah 18 tahun, termasuk yang paling disoroti yakni perpanjangan cuti melahirkan dan pendamping persalinan yang memungkinkan pekerja dengan anak di bawah 12 tahun untuk bekerja 1 jam lebih sedikit per hari tanpa pengurangan gaji. Presiden Lai Ching-te menggelar konferensi pers kemarin terkait 18 langkah terbaru dalam mengatasi tantangan angka kelahiran rendah dan struktur populasi. Langkah pertama adalah tunjangan pertumbuhan anak usia 0 hingga 18 tahun yang dibagi menjadi 2 tahap. Untuk usia 0 hingga 6 tahun, setiap orang akan menerima $5.000 per bulan. Untuk usia 6 hingga 18 tahun, setengah dari dana tersebut akan dialokasikan dan disimpan oleh negara ke dalam rekening investasi khusus, di mana jumlah totalnya setidaknya $1,08 juta. 至少要给予2年期的定准利率。那如果操作收益比较高，那完全都是归孩子的，跟劳保基金的设计是一样。 Kebijakan ini juga mencakup subsidi reproduksi berbantu, penitipan anak, serta 3 jenis keringanan pajak. Selain itu juga memperpanjang cuti pernikahan, cuti melahirkan, pendamping persalinan, pengasuhan anak, serta mengalokasikan 40% rumah susun subsidi. Anggaran terkait akan meningkat $205 miliar per tahun dengan total dana mencapai $380 miliar dan diperkirakan memberikan manfaat bagi 27,7 juta orang. Presiden Lai menyatakan pemerintah mengalokasikan dana $380 miliar guna mengatasi rendahnya angka kelahiran yang setara dengan 1% PDB Taiwan. Menanggapi pekerja lajang yang khawatir terpaksa harus menanggung beban kerja tambahan, MOL telah mempersiapkan subsidi bagi perusahaan sebesar $800 per hari untuk setiap tenaga pengganti. Jika perlu merekrut staf baru, UKM dapat mengajukan subsidi $20.000 per orang. Cuaca panas menyengat beberapa hari terakhir. Kemarin, suhu tertinggi di Taiwan tercatat di Yujing, Tainan, mencapai 39,8 derajat Celcius. Suhu tinggi diperkirakan berlanjut hari ini, di mana kawasan sekitar Taipei Raya, wilayah tengah, selatan, serta Hualien Taitung berpotensi mengalami suhu di atas 37 derajat Celcius. Suhu tinggi menyelimuti seluruh Taiwan dalam beberapa hari silam. 17 titik terpanas semuanya melebihi 38 derajat Celcius. Di Xintian, New Taipei mencapai 39,6 derajat, sedangkan di Yijing, Tainan bahkan mencapai 39,8 derajat setelah menembus 38 derajat berturut-turut 7 hari. Cuaca hari ini tetap sangat panas, namun sistem frontal yang akan lewat malam ini akan membawa cuaca tak stabil. Taiwan Utara dan Timur Laut harus waspada terhadap hujan lebat lokal berkepanjangan mulai malam ini hingga besok pagi.
Berdasarkan statistik MOHW, sejumlah 437 orang telah mencari perawatan medis akibat serangan panas pada 26 hari pertama bulan Mei. Warga pun diingatkan menghindari keluar rumah antara pukul 10 dan 14 dan lindungi diri dari sinar matahari dan jaga hidrasi tubuh. Menurut hasil uji risiko pada 4 aplikasi buatan Tiongkok, Kementerian Urusan Digital atau MODA Taiwan menemukan dari 15 indikator risiko pada aplikasi navigasi A-Map, 11 dinilai berisiko tinggi. Aplikasi-aplikasi ini juga ditemukan mengirimkan data ke server di Tiongkok, menimbulkan kekhawatiran kebocoran informasi. 您已驶入新路线，新路线快4分钟，少走12个红绿灯。 是时候展现你超高的技术了。 Panduan suara terkesan cerewet, namun peringatan dini ini menghemat banyak waktu. Aplikasi navigasi buatan Tiongkok, A-Map, telah menarik perhatian sejumlah pengguna di Taiwan. Namun menurut hasil uji risiko penggunaan aplikasi, 11 dari 15 indikator risiko dinilai beresiko tinggi pada sistem Android dan pada sistem iOS ditemukan 8. 会来读取我们使用者这个剪贴簿，剪贴簿里面可能就涵盖了重要的资讯，包含我们信用卡。那再来也会截取我们使用者的行事历。 Dengan meminta izin akses sensitif yang tidak terkait dengan fungsi utama, aplikasi tetap dapat mengirim data keluar dan membaca kontak pengguna meskipun sudah ditutup. Hal ini dapat menyebabkan aktivitas sehari-hari dianalisis dan dipantau, serta meningkatkan risiko penipuan. MODA juga mengumumkan bahwa Bilibili, iQIYI, dan Bimo-Bimo ditemukan meminta izin akses sensitif yang tidak terkait dengan fungsi utama. Keempat aplikasi ini juga diketahui mengirimkan data ke server di Tiongkok. Berdasarkan regulasi Tiongkok, pemerintah Tiongkok berhak mengakses data tersebut. MODA telah memasukkan A-Map ke dalam daftar produk yang mengancam keamanan siber nasional dan melarang instansi pemerintah menggunakannya. Terkait apakah juga akan dilarang penggunaannya di sektor swasta. ACS menyatakan bahwa hal tersebut diserahkan kepada masing-masing otoritas sektor terkait. Yaimamaru, kapal penumpang dan kargo rute Keelung Taiwan Ishigaki, Jepang, akan resmi diluncurkan malam ini setelah beberapa kali tertunda karena renovasi interior kabin. Rute ini beroperasi dengan model berangkat malam, tiba pagi, dengan durasi perjalanan 7-9 jam. Anda dapat tidur di atas kapal dan bangun untuk menemukan bahwa Anda telah tiba di Pulau Ishigaki. Telah ada pilihan baru untuk perjalanan antara Taiwan dan Pulau Ishigaki, Jepang. Kapal penumpang dan kargo rute Keelung Ishigaki, Yaimamaru, akan mengadakan pelayaran perdana pada malam ini. Kapal ini dijadwalkan untuk beroperasi dengan jadwal tetap setiap Selasa dan Kamis dengan menekankan keberangkatan malam dan kedatangan pagi hari. Fasilitas di atas kapal mencakup restoran, ruang karaoke, pemandian bergaya Jepang, toko serba ada dan toko bebas bea. Operator menawarkan tarif promosi terbatas hingga akhir Juni dengan harga mulai dari serendah $2.000 Taiwan sekali jalan. Pemirsa, sekian warta berita dari PTS. Kita suar lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.